Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Fitri Yunis Putri, NIM B300190177. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non-kuota, jaminan kesehatan daerah, dan SPM. Pendahuluan. Sejak disahkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, beberapa program penunjang layanan kesehatan masyarakat itu dibentuk mulai tahun 2004 melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau PJKMM. Lalu kemudian pada tahun 2008 nama itu diubah menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas, serta pada tingkat daerah ditambah dengan Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda dimulai pada tahun 2011. Ahmad Jabir menyatakan bahwa ditemukannya sebanyak 1.614 pegawai negeri sipil dan 12.197 orang kaya menikmati jaminan kesehatan berupa surat pernyataan miskin atau SPM dari pemerintah yang disebabkan salahnya sasaran. Sasaran overquota tersebut dapat menyebabkan terjadinya kebocoran anggaran yang menghabiskan APBN. Akibatnya, beberapa daerah memilih meniadakan program surat pernyataan miskin tersebut dikarenakan over-budgeting dari APBD masing-masing yang terbatas. Hal ini menjadikan beberapa masyarakat miskin yang sama sekali tidak tercover keanggotaannya dalam sasaran Jamkesmas maupun Jamkesda terkena imbasnya. Namun, lain halnya dengan Kabupaten Blitar. Di kabupaten ini, masyarakat miskin non-kuota masih memperoleh jaminan surat pernyataan miskin. Pengelolaan program SPM masih mampu dijalankan oleh Pemkab Blitar dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar serta jajaran dinas lainnya, meskipun masih ada beberapa kelemahan tertentu di balik pengelolaan program kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kebijakan publik. Menurut Islami 2001 menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pada hakikatnya, kebijakan publik mendasarkan pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu implementasi kebijakan. Masmanian dan Sabitier dalam Leo Agustino tahun 2008 mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, konsep pelayanan kesehatan. Menurut Levy dan Loamba dalam Azrul, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan itu, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Yang keempat, jaminan kesehatan daerah dan surat pernyataan miskin. Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 12 Tahun 2010 tentang pedoman pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin daerah atau Jamkesda di Kabupaten Blitar, selanjutnya ditambah melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman penerbitan surat keterangan miskin atau SKM dan surat pernyataan miskin atau SPM bagi masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas dan Jamkesda di Kabupaten Blitar. Program Jamkesda merupakan program pembiayaan pelayanan bagi masyarakat miskin yang tidak terlayani melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2010. Selanjutnya yaitu metode penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan situs penelitian ini yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dari analisis menggunakan keempat variabel model Georgi C. Edward III tersebut, dapat diketahui beberapa hal yang mendukung dan menghambat kebijakan Perpu Blitar nomor 28 tahun 2012, sehingga dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi. Kabupaten Blitar terdapat sedikit inkonsistensi karena pada persyaratan administrasi tertentu sering berubah-ubah dan terjadi penambahan persyaratan yang ada di luar Perpu nomor 28 tahun 2012. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan selektivitas penerima surat pernyataan miskin tersebut. Namun demikian, pelaksanaan komunikasi kepada masyarakat melalui media visual maupun audiovisual telah tersalurkan dengan baik, dan menurut masyarakat sendiri telah cukup jelas dan mudah dipahami. Namun, yang menjadi sedikit hambatan dalam komunikasi ialah masih adanya beberapa warga yang buta aksara. Karena menurut data dan wawancara yang dipaparkan sebelumnya, tingkat kemelekan huruf di Kabupaten Blitar memang masih tinggi. Yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya yang dimaksud ialah meliputi ketersediaan tenaga kerja dan fasilitas kesehatan yang dapat mendukung proses implementasi kebijakan. Dari hasil pengamatan yang telah diperoleh, sumber daya manusia yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar hanyalah pegawai pada bidang pengembangan sumber daya kesehatan atau PSDK, dan dibantu oleh tenaga honorer atau tidak tetap yang dikontrak tahunan. Yang ketiga yaitu disposisi, merupakan kecenderungan sikap yang dimiliki oleh agen pelaksana kebijakan yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan, sehingga aktor pelaksana kebijakan tersebut harus memahami apa yang harus dilakukan dan diangkat berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, struktur birokrasi. Struktur birokrasi diperlukan untuk mengatur sumber daya atau pelaksana dapat melaksanakan kegiatan dengan kondusif dan terkoordinasi dengan baik. Dalam pengelolaan kebijakan yang kompleks, diperlukan struktur birokrasi yang kuat dan dapat mengatur kerjasama orang-orang atau sumber daya di dalamnya secara efektif. Struktur birokrasi yang digunakan adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program jaminan kesehatan daerah atau surat pernyataan miskin tersebut. Yang pertama yaitu faktor pendukung. Terdiri dari tingginya jumlah kepesertaan masyarakat miskin dan kuota yang membutuhkan surat pernyataan miskin. Selanjutnya yaitu aturan dan prosedur pelayanan yang jelas. Faktor yang kedua yaitu faktor penghambat. Yang pertama yaitu keterbatasan anggaran daerah untuk pembiayaan jaminan kesehatan daerah. Yang kedua yaitu fasilitas dan sumber daya kesehatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Dalam sudut pandang teoritis, keempat variabel model implementasi Georgi C. Edward III dalam implementasi program jaminan kesehatan masyarakat miskin non-kuota atau surat pernyataan miskin dan jaminan kesehatan daerah telah terpenuhi, namun masih ada beberapa kekurangan yang sering ditemukan. Kekurangan tersebut yaitu komunikasi. Secara umum telah dijalankan dengan baik dan optimal menggunakan media visual maupun audiovisual. Komunikasi dilakukan antara sesama aktor pelaksana kebijakan, antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat. Masih banyaknya warga tuna aksara sedikit menghambat komunikasi tersebut, tapi dapat teratasi dengan komunikasi lisan dengan petugas jaga. Yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya manusia yang bertanggung jawab mengelola program jaminan kesehatan daerah dan surat pernyataan miskin cukup memadai dan berkinerja baik.
meskipun hanya terdiri dari pegawai di bidang pengembangan sumber daya manusia atau PSDK. Yang ketiga, disposisi para pelaksana pengelola jaminan kesehatan daerah dan surat pernyataan miskin di Kabupaten Blitar telah dipilih dan diangkat sesuai dengan kemampuan dan dedikasi yang dimiliki dan dipertimbangkan secara selektif oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, kemudian dikontrol melalui beberapa kegiatan rapat koordinasi. Yang terakhir yaitu struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang digunakan adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, khususnya di bidang PSDK, bagian pembiayaan kesehatan. Selain itu, juga telah ditentukan SOP dan standar pelayanan minimal di dalam Perbup nomor 28 tahun 2012 yang dapat diterapkan cukup baik oleh pelaksana kebijakan, sehingga mereka melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan tersebut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.